Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku, Eka Sudibyo. Di video kali ini aku akan membahas tentang keluhan kehamilan yang sampai saat ini belum juga berhenti loh aku alami. Dan keluhan itu adalah hipersaliva atau air liur berlebihan. Kalau bahasa kerennya ences gitu ya. Nah, buat kamu yang pengen tahu ceritanya, simak terus videonya ya, dan jangan kemana-mana. Mendapatkan tes positif ataupun kehamilan tentu menjadi momen bahagia bagi kedua pasangan ya, baik pria maupun wanita. Nah, kehamilan yang sehat atau kehamilan tanpa keluhan atau yang sering kita sebut dengan hamil kebo itu menjadi dambaan bagi setiap wanita, tapi jarang banget loh yang mendapatkan kehamilan seperti itu. Nah, buat kita nih yang mengalami keluhan kehamilan yang buat kita stres, nangis, sampai kadang-kadang suka bilang, kok kayak gini banget sih hamil, kamu gak sendiri, kamu ada aku, ataupun ada ibu-ibu hamil lainnya yang memang mengalami berbagai macam keluhan yang belum berhenti sampai sekarang, tapi ya udahlah kita nikmati ya, mungkin ini sebuah perjuangan. Nah, kembali lagi ke hipersaliva atau hipersalivasi. Ini adalah keluhan dengan air liur berlebihan. Jadi kita itu ada rasa ingin selalu membuang air liur. Rasanya itu nggak enak banget kalau ketelan. Nyesel pastinya ya kalau nyampe ketelan. Aku tuh kena hipersaliva atau air liur berlebihan ini di saat usia kehamilan aku 5 minggu. Tapi di kehamilan 10 minggu, air liur berlebihan aku ini udah hilang. Aku udah bahagia banget dong. Dan di saat usia kehamilan aku masuk 16 minggu, jreng, datang lagi dengan kondisi yang lebih parah. Kenapa aku bilang lebih parah? Karena aku bisa membuang air liur 10-15 kali dalam 1 menit. Capek nggak sih itu? Capek banget. Saat aku mengalami hipersaliva yang kedua ini, itu rahang aku nyampe kaku. Mungkin karena aku kebanyakan ngeludah ya. Jadi mulut aku itu lebih cepat penuh air liurnya. Kayaknya sela-sela gigi aku tuh kayak keluar air gitu. Aku udah sempat konsultasi ke bidan dan aku sih berharapnya ini pasti ada obatnya nih karena memang gak enak banget. Tapi kata bidan itu hal yang normal. Biasanya di penghujung trimester kedua keluhan ini akan hilang dan itu bener-bener aku harapin dong. Untuk hipersalivasi ini atau air liur berlebihan ini aku awalnya itu menggunakan tisu untuk membuang air liurnya. Tapi ini bukannya pelit ya. Karena aku ngerasa kok tisu boros ya, aku tuh sehari nggak cukup 1 pack yang besar itu nggak cukup. Di sini tisu 1 pack itu 22.000. Aku sekali ngambil itu harus 10 lembar agar nggak bocor saat aku ngebuang. Nah, aku pernah tuh pakai 1 pack itu cuma kepake setengah hari. Berarti kalau 1 hari mungkin aku butuh 2 pack setengah gitu ya untuk tisu itu sendiri dengan ukuran yang agak besar. Kan itu mahal ya kalau dikali berapa bulan gitu kan ya. Terus akhirnya aku tidak menggunakan tisu lagi, aku menggunakan maaf ya agak jorok nih, aku menggunakan ember yang dikasih pasir. Aku sih ngikutin aja apa kata orang tua. Aku buang tuh embernya tuh ember cat 5 kilo, pasirnya tuh di setengahnya. Aku buang air liur di situ, tapi dalam 1 hari ember itu bisa penuh, airnya itu bisa ngegenang dan itu buat aku mual, buat aku mau muntah. Kalau setiap aku mau buang selalu ngeliat kayak gitu aku muntah, jadi aku udah nggak sanggup buang air liur di ember. Akhirnya aku menggunakan gamis ya, jadi gamis aku yang bahannya lembut yang udah nggak kepake itu aku jadiin elap aku. Kan kalau gamis panjang-panjang tuh ya, mungkin ya sebagian orang akan mengatakan ih kok jorok banget sih gitu, cuma ini yang buat aku nyaman. Kenapa nyaman? Karena 1 hari aku bisa pakai 4 gamis atau 4 helai baju panjang gitu ya untuk lap air liur aku. Tapi kita ngelapnya itu nggak di tempat yang basah. Ini kalau di tempat yang basah ya udah kita pindah ke tempat yang kering gitu. Kalau aku pakai baju panjang ini gitu yang bahannya nyerap, aku bisa tidur gitu. Jadi pas mau tidur miring ya udah tinggal lap aja. Tapi kalau aku harus buang lagi ke ember pasir kan aku harus bangun tuh, dan itu buat aku nggak nyaman dan buat aku nggak bisa tidur.
Jadi aku pribadi lebih nyaman menggunakan kain panjang ataupun baju yang sudah tidak terpakai untuk mengelap air liur aku. Walaupun sebagian orang bilang itu jorok, tapi itu yang bikin aku nyaman menjalani hipersaliva selama 7 bulan ataupun 6 bulan ini. Ada sebagian orang mungkin yang memberikan masukan kayak coba makan permen gitu. Aku udah coba sih makan permen, dari mulai permen yang manis, permen yang asam, permen yang rasa rujak itu kan ada ya. Itu semua nggak berpengaruh di mulut aku. Jadi rasa air liur aku tuh lebih dominan dibandingkan rasa makanan yang masuk ke mulut. Jadi itu tidak membantu. Jadi kalau ada orang coba sih makan permen biar ngeludah terus gitu, ya aku bilang aku udah nyoba dan itu nggak bisa gitu kan. Banyak orang yang menyarankan aku untuk telan aja sih air liurnya gitu, dan aku cuma gitu kan. Mereka nggak ngerasain gimana mual dan mau muntahnya di saat air liur ini ketelan. Aku nggak tahu lagi deh apa yang harus aku lakukan karena aku udah nyoba dengan semua saran orang. Bayangin gigi kita ini kayak ada lendir, setiap hari itu kayak berlendir, terus air liurnya tuh kental, kadang-kadang cair. Itu nggak enak banget loh kondisi mulut kita itu. Dan dampak dari hipersaliva ini sendiri itu juga berpengaruh ke berbagai segmen sih. Maksudnya tuh gini, saat aku mengalami hipersaliva berbulan-bulan ini ya aku nggak bisa pakai lipstick ya. Habis ini karena mau buat video aja makanya pakai lipstick. Kondisi bibir aku tuh kering, jadi kayak pecah-pecah gitu. Nah terus yang kedua, aroma mulut itu nggak enak banget. Aku sampai nggak percaya diri kalau lagi ngobrol sama suami ataupun sama kawan-kawan karena emang aromanya itu nggak enak, dan ini memang dari dampak dari hipersalivanya. Hipersaliva aku ini karena mungkin terlalu sering membuang air liur dalam jangka waktu yang cepat dan banyak, aku tuh sering kena asam lambung ya atau GERD. Jadi ada rasa sensasi sakit kayak panas di tenggorokan, perut perih, mau muntah. Nah itu pencernaan aku juga, asam lambung aku juga jadi cepat naik semenjak ada hipersaliva ini atau air liur berlebihan ini. Dan kalian tau gak sih, hipersaliva ini bener-bener membatasi dunia aku, dunia sosialisasi aku. Aku sampai dapat omongan yang hamil kok di rumah aja, nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan gitu kan. Ya gimana ya, soalnya kemana-mana itu buang ludah gitu. Dan aku pribadi kalau ngeliat orang yang buang ludah berkali-kali itu juga kayak agak yang ih kok gitu sih gitu kan. Apalagi orang ngeliat aku gitu dalam jumlah air ludah yang banyak. Aku sebenarnya pengen jalan-jalan. Siapa sih orang hamil yang nggak mau jalan-jalan ke tempat baru? Itu siapa yang nggak mau? Cuma aku mikir repotnya aku harus bawa kantong plastik, harus buang ludah di mana-mana kan. Ada sebagian orang yang mungkin paham dengan kondisi kita, tapi kan ada juga sebagian yang tidak bisa memahami gitu kan, dan mungkin merasa itu hal yang jorok gitu. Nah aku tuh sih lebih ke situnya aja gitu. Waktu itu bidan menyarankan aku untuk ikut kelas hamil. Ya menurut aku kelas hamil ini penting dong untuk ibu hamil kayak kita, namanya sebuah informasi kan. Kita harus banyak-banyak mendapatkan informasi dari kelas hamil itu. Tapi karena air liur aku yang nggak pernah berhenti ini dan nggak bisa ditangani pakai makanan ataupun permen, ya aku sampai nggak bisa ikut kelas hamil sampai usia kehamilan 7 bulan ini gitu kan. Kalau aku ya pengen banget gitu, karena itu momen penting menurut aku kelas hamil itu. Tapi ya gimana, keadaannya yang nggak bisa untuk aku mengikuti kelas hamil itu. Terus ada lagi nih, kok bisa buat video gitu kan. Kalau kalian perhatikan video aku tuh banyak yang aku potong. Jadi baru sebentar potong. Nah, saat aku motong video itu sebenarnya isinya di saat aku membuang air liur. Gitu. Sebenarnya aku tuh nggak bisa ngomong kalau lama-lama, karena semakin lama aku ngomong, mulut aku tuh kayak seakan-akan mengeluarkan air liurnya itu lebih banyak lagi gitu kan. Jadi aku selama hamilnya jauh lebih pendiam deh gitu kan. Waktu kehamilan aku masuk 6 bulan, aku juga pernah sih ke dokter dan aku nanya, aku berkeluh kesah tuh sama dokternya, dok, aku ini hipersalivanya kayaknya udah terlalu parah deh gitu kan. Soalnya sampai asam lambung aku naik, sampai aku nggak bisa tidur. Loh kok nggak bisa tidur? Karena gini, di saat aku tidur itu air liur aku tuh tetap berproduksi dengan banyak. Jadi aku tuh harus punya rasa ngantuk yang ngantuk banget
yang ibaratnya kayak kita ngantuk ditahan gitu ya, sampai kita kelelep sendiri. Nah itu aku baru bisa tidur. Kayak misalkan aku ngantuknya jam 8, aku baru bisa tidurnya jam 2 atau jam 3. Itu kan saya udah ngantuk banget ya, udah pegel banget matanya. Saat itu aku berharap dokter itu ngasih aku obat, walaupun aku tahu ya ini memang hormon gitu kan, ataupun bawaan dari kehamilan kita, tapi aku berpikir mudah-mudahan dia ada obatnya gitu kan, karena ini benar-benar mengganggu aku, mengganggu waktu tidur, mengganggu waktu beraktivitas gitu kan. Dan ternyata enggak, dokter nggak ngasih aku obat. Dokter malah menyarankan aku untuk banyak mengkonsumsi air putih. Kalau emang nggak bisa air putih yang biasa ya air es, tapi jangan pakai pemanis gitu, karena yang dikhawatirkan semakin kita banyak membuang air liur, kita kekurangan cairan dan nanti itu berpengaruh ke air ketuban. Di sini aku punya tips buat kalian yang mengalami hipersaliva, tapi tips ini bukan tips menghilangkan hipersaliva atau air liur berlebihannya ya, tapi tips agar kita tetap nyaman menjalankan keluhan ini. Jadi yang pertama itu adalah rajin sikat gigi. Ya, aku tahu sih aku salah gitu, maksudnya mungkin aku tuh sehari bisa 5 kali sikat gigi, mungkin tuh udah berlebihan ya. Tapi beneran deh, semakin kita rajin sikat gigi, kondisi mulut kita itu semakin enak, nggak lengket. Kan kalau lengket itu bikin kita mual ya, nggak lengket dan lebih segar. Jadi kamu bisa memastikan untuk selalu menjaga kebersihan mulut ya, biar lebih nyaman lagi nih menjalankan keluhan air liur berlebihan ini. Nah, tips yang kedua adalah mau tidak mau, suka tidak suka, mual atau tidak, kamu harus minum air putih. Beneran deh, karena air putih ini berpengaruh banget sama banyaknya air ketuban kita. Waktu itu aku disaranin sama dokter untuk banyak minum air putih. Ya itu kalau nggak bisa yang biasa, kamu bisa minum air es gitu kan. Aku pribadi sih lebih suka minum air es ya, karena lebih mudah aku menelannya, nggak ada drama-drama mual. Dan aku selalu nyetok air es, jam 4 subuh juga aku minum air es pokoknya. Dan ya selama ini nggak ada keluhan apa-apa sih, selagi air esnya itu nggak kita kasih pemanis. Jadi buat kamu, pastikan kamu harus selalu mengkonsumsi air putih ya minimal 3 liter lah ya, karena kan kita selalu membuang air liur gitu, pasti rasanya juga nggak enak di tenggorokan kan. Nah, tips yang ketiga adalah jangan mengkonsumsi makanan yang asam ataupun yang pedas. Karena apa? Karena itu dapat menambah produksi air liur kamu loh. Itu bikin kamu semakin gak bisa untuk berbicara. Karena apa? Kita kayak ngeces terus gitu. Gak usah kita buang, kita mangap aja tuh air liur udah keluar sendiri kalau kita makan yang asam ataupun yang pedas. Nah, jadi perhatikan makanan yang kamu konsumsi ya, pastikan tidak asam dan tidak pedas. Dan tips yang keempat adalah rajin-rajin konsumsi buah. Saran aku, kamu harus sering-sering makan buah. Aku sendiri di kehamilan 7 bulan ini mengurangi makan nasi ya, karena mual gitu. Nasi masuk ke mulut rasanya gak enak banget. Aku kalau mau makan itu, orang-orang udah pada selesai, aku masih buang ludah. Karena aku menunggu kondisi mulut aku siap untuk dimasukin makanan gitu. Kalau sampai mulut aku masih ada lendir dan aku masukin makanan, udah aku pasti gak akan jadi makan, karena aku akan mual dan muntah. Nah, untuk itu kita harus konsumsi buah. Kalau bisa sih sebelum makan kita udah makan buah ya. Itu akan membuat kondisi mulut kita lebih enak, lebih segar gitu, baru kita bisa masukin makanan. Dan untuk buah sih aku nggak ada pantangan ya, selagi memang itu bersih, nggak busuk dan udah dicuci, udah aku makan. Tapi ingat tetap dalam batasan, nggak boleh berlebihan. Buah-buahan yang suka aku makan itu kayak nangka, pisang, semangka, jeruk, tapi yang manis ya. Jeruk juga aku baru ini makan karena sebelumnya aku mabuk. Terus mangga dan buah-buahan yang menurut kalian suka dan itu enak, udah kalian makan aja deh gitu. Tapi ingat, jangan berlebihan. Nah, buat kamu yang mengalami keluhan seperti ini, please banget kamu harus banyak-banyak tutup kuping. Jangan dengerin omongan orang yang berpenilaian buruk tentang kamu. Kamu harus tetap semangat, harus tetap berpikir jernih, bahagialah dengan kehamilan kamu. Prinsip aku dalam menjalani kehamilan itu, aku nggak mau terlalu mendengarkan apa omongan orang ya. Bukan berarti aku tidak mau mendengarkan masukan loh.
karena aku tuh mencari apa sih yang nyaman di aku gitu, apa sih yang bisa buat aku rileks menjalankan kehamilan. Kan orang hamil itu kayaknya penat banget ya gitu, susah untuk yang namanya seneng, dikit-dikit sensitif, dikit-dikit moodnya berubah lah gitu. Nah jadi udah kita tinggal nyamanin aja gimana cara kita menjalani kehamilan yang penuh dengan keluhan ini, karena mereka tuh hanya bisa menilai, hanya bisa berkomentar, tapi kita yang ngerasain gitu kan. Jadi buat kalian yang memang sedang mengalami hipersaliva ini atau air liur berlebihan ini, kalian jangan sedih karena kalian gak sendiri. Kalian ada kawannya, ada aku, ataupun ada bumil-bumil yang lainnya. Jadi kalian harus tetap semangat menjalankan kehamilan dengan keluhan ini. Dan sekian video dari aku. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Dan ingat ya, jalani kehamilan dengan versi terbaik kamu. Kamu bisa dapat banyak informasi dari berbagai macam media sosial. Yang lebih mudahnya itu adalah Instagram. Kamu bisa buka IG dokter kandungan, di situ kamu bisa dapat banyak informasi. Jadi kamu punya pendirian saat kamu menjalani kehamilan kamu, nggak mudah terpengaruh sama omongan orang. Ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.